Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan senantiasa ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Dan kita perlu menikmatinya. Sore hari ini saudara, pada sungguh-sungguh kita siapkan kehidupan kita untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita mendapat kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setiap kali Engkau memberi kami kesempatan datang ke hadapan-Mu. Setiap kali Engkau memberi kesempatan untuk kami datang kepadamu Bapa. Karena memang kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Menghadapi situasi keadaan akhir zaman ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menopang kami. Hanya Engkau yang bisa mengkuatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu Tuhan yang mengikuti worship at home Tuhan pada saat ini Bapa. Dengan kuasa urapan daripada Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu hal telah aku minta. Haleluya. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Oh, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, oh, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan
kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Amin, haleluya. Kita menikmati firman-Nya, kita menikmati kuasa dan kasih-Nya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Yeah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin, haleluya. Kita perlu menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kasih-Nya dan kuasa-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji,
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 hey! Dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin, haleluya. Saudara, kuasa Tuhan dahsyat menghancurkan musuh. Jangan pernah ragukan akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia penopang kehidupan kita. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya. Engkau menuntun kami Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, sumber berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Yeah, selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau yang menuntun kehidupan kami sampai selama-lamanya.
Karena Engkau yang berjanji menyertai kami Tuhan. Engkau menopang kami Tuhan. Melewati air kami tidak dihanyutkan Tuhan. Melewati api kami tidak pernah dihanguskan ya Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bila hadirat dan kuasa-Mu ya Bapa, yang boleh menjamah setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Membutuhkan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dinyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Bapa, kami merindukan Engkau, kami merindukan hadirat-Mu ya Bapa. Memenuhi kami Bapa, tenggelamkan kami Tuhan dalam kuasa hadirat-Mu. Hinayaso, hiralama-lamayase, hiralamayase, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Oh, kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau Bapa. Iralabaralabaralabaralabayatu, Inerebaralabayase, mendekat padamu selalu. Irakata namayaso, Sikiralabaralabaralabayasa, Inayakararabayaso. Itulah segalanya Tuhan. Sembah, oh kami puji Engkau Tuhan. Tiada yang lebih Inayakararabayaso, tiada yang lebih indah. Engkau sumber kekuatan kami, Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh jamah dan rawat kami Bapa. Haleluya. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami butuhkan. Inayakuralamayase sendiri, Inayakaralamayase. Haleluya. Hiralabaya karalabaya kata para Hinaya karalamayazo. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu,
hadirat-Mu memenuhiku. Yes Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya undang hamba-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya ya Bapak. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Biar lewat pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami ya Bapa yang mendengarkan. Urapi pemberitaan firman-Mu, kuduskan setiap kami semua Tuhan, supaya kami layak untuk mendapatkan berkat yang sepenuhnya dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Judulnya adalah perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Kita mau belajar dari ayat per ayat ya. Waktu saya baca ayat ini, saya sempat mikir gini, kok bisa ya? Ternyata kan Paulus dan Barnabas ini hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan itu bisa terlibat dalam perselisihan juga ya. Jadi kan intinya tiap orang itu enggak lepas dari yang namanya konflik. Tapi nanti kita lihat apa yang terjadi hasil akhir dari perselisihan dua orang ini. Sebelumnya saya mau kasih background dulu ya dari kedua orang ini. Paulus ini, dua orang ini tepatnya ya, bukan orang asli Antioquia. Kita baca dulu di ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi waktu saya cari-cari referensi ya, ternyata kedua orang ini bukan asli orang Antioquia, jadi pendatang. Mereka berasal dari Yerusalem. Nah, Paulus itu punya background, dia seorang bisnismen, kan pengusaha tenda kayak gitu ya. Kemudian kalau Barnabas ini kita mau lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Siapa sebenarnya si Barnabas ini? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 4, Barnabas ini adalah seorang yang kaya raya. Karena di ayat 37 itu dikatakan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi Barnabas ini sama seperti Paulus ya, sama-sama orang yang banyak uang kayak gitu ya. Kemudian Pak Barnabas ini juga akhirnya menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu. Kemudian dia melayani Tuhan. Kembali lagi ke Kisah Para Rasul 15.
Jadi awalnya Paulus dan Barnabas ini adalah jemaat biasa, tapi mereka memutuskan untuk melayani Tuhan gitu ya, dengan dia meninggalkan semua kenyamanannya gitu ya. Jadi dari ayat 35 saya menangkap Paulus dan Barnabas ini rela meninggalkan kenyamanannya di kota asalnya di Yerusalem untuk melayani jemaat di Antioquia. Jadi meninggalkan zona nyaman. Dan kita juga belajar dari kedua orang ini bahwa hidup kita sebagai orang Kristen ini juga tidak boleh egois, tidak boleh memikirkan diri sendiri. Nah, Paulus dan Barnabas mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke Antioquia untuk menyelesaikan misi Tuhan. Bukan hanya mengejar kesuksesan bagi diri sendiri ya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi waktu saya baca di ayat 35 itu saya juga merefleksi diri saya sendiri kayak gitu ya. Apakah saya itu bermanfaat, membawa manfaat bagi orang lain atau saya masih sering memikirkan diri saya sendiri. Demikian juga saya berharap Bapak Ibu Saudara juga punya bisa merefleksikan diri juga ya. Apakah hidup kita selama ini itu sudah bermanfaat untuk orang lain? Yang kedua, apakah yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Karena kan prinsip kerajaan surga itu beda ya sama prinsip di dunia. Kalau prinsip di dunia itu ngomong seberapa banyak yang engkau kumpulkan, seberapa banyak yang kau punya, itu ukuran kesuksesan kayak gitu ya. Jadi semakin orang dunia kalau tambah banyak asetnya, tambah banyak hartanya itu berarti dipandang sukses. Tapi kalau prinsip kerajaan surga itu beda. Kalau prinsip kerajaan surga itu seperti ini, berapa banyak yang engkau pakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah itu adalah ukuran kesuksesan. Jadi Paulus dan Barnabas ini saya merasa mereka itu sudah sukses kayak gitu karena mereka meninggalkan semua hartanya untuk melayani jemaat seperti itu ya. Jadi mereka enggak egois. Kemudian lanjut di ayat 36. Nih di sini ya. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi di ayat 36 ini ya, Paulus dan Barnabas itu sangat care terhadap kondisi jemaatnya. Jadi enggak cuma dilayani tapi dipantau kondisi jemaatnya seperti yang dilakukan Pak Woro gitu ya, saya salut sama Pak Woro, jadi sering keliling-keliling ke jemaat-jemaat. Siapa sih jemaat yang nggak tahu Pak Woro kayak gitu ya. Demikian juga Paulus dan Barnabas gitu ya, tidak hanya memberitakan firman, terus kemudian ditinggal jemaatnya. Nah, setelah mereka menginjili di ayat 36 dikatakan mereka kembali kepada saudara-saudara di setiap kota. Jadi mereka itu memantau kondisi jemaat. Jadi memastikan bahwa jemaat itu tinggal di dalam di dalam komunitas yang tepat, kemudian bertumbuh seperti itu. Kemudian mereka mengunjungi kota-kota ya di mana mereka pernah melayani. Nah, kemudian lanjut di ayat 37, ternyata perjalanan mereka yang mereka yang kompak gitu, yang begitu indah ternyata mulai menemui kerikil-kerikil kayak gitu ya. Di ayat 37. Nah ini mulai perselisihannya kedua orang ini. Nanti kita mau belajar apa yang didapat dari perselisihan. Kenapa kok mereka bisa berselisih gitu. Di ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi di ayat 37 ini ya, sudah mulai kayak gitu ya. Ayat 37 sampai 39. Jadi waktu saya baca perikop ini ya,
saya tuh mikir ternyata konflik itu bisa dialami oleh semua orang, termasuk juga hamba-hamba Tuhan kayak gitu ya. Padahal Paulus dan Barnabas ini juga orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, saya juga mikir mungkin kalau berselisih, beda pendapat itu konflik itu selalu menghancurkan. Tapi ketika saya baca pasal ini, ternyata konflik itu tidak melulu berujung pada kehancuran, tapi konflik yang dialami kedua orang ini menjadi konflik yang akhirnya bisa membangun gitu. Jadi mungkin banyak perbedaan yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara semua gitu ya, termasuk saya. Nah, yang bisa kita temukan antara diri kita dengan orang lain, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di gereja juga ada, bahkan juga masyarakat gitu. Namun cara kita meresponi perbedaan itu yang sangat menentukan hasil akhirnya, seperti yang dialami oleh Paulus dan Barnabas gitu ya. Kita kembali lagi ke ayat 37. Jadi ceritanya itu Barnabas itu ingin membawa ini Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, tetapi Paulus di ayat 38 itu berkata enggak mau. Tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Jadi mulai konfliknya di sini ya. Di ayat 35 dan 36 itu diceritakan sesuatu yang baik. Paulus dan Barnabas bekerja sama gitu loh, untuk menyelesaikan rencana Tuhan, untuk mengerjakan rencana Tuhan. Tapi di ayat 37 sampai 39 mereka mulai berselisih, mereka mulai beda pendapat. Karena ada seorang anak muda yang namanya Yohanes Markus. Nah, waktu saya cari ceritanya kenapa kok penyebabnya ini Yohanes Markus menyebabkan dua orang ini berselisih, ternyata orangnya itu awalnya Yohanes Markus ini orangnya on off, kadang on fire, kadang ini. Jadi kayaknya Paulus itu enggak omesan kayak gitu loh. Jadi Paulus ini modelannya orangnya apa ya bahasanya omesan? Enggak sabaran, maaf pakai bahasa Jawa. Ya, Paulus ini enggak sabaran. Saya lihat Paulus ini orangnya kayak kan tak visioner kayak gitu loh. Jadi dia enggak sabar sama orang yang kayak kadang semangat, kadang enggak. Jadi dia milih enggak usah diajak ini Yohanes atau Markus ini. Nanti bisa dia mungkin Paulus berpikir nanti bisa menghambat pelayanannya gitu loh. Jadi Paulus ini orang yang visioner. Dia ingin menyelesaikan rencana Tuhan itu dengan cepat. Dia punya goal yang jelas. Beda sama Barnabas. Nah, Barnabas ini orangnya kayak punya lebih hati gembala kayak gitu. Jadi dia ngopeni orang kayak gitu ya. Dia suka kayak gitu. Kalau ada orang yang gak betul sama Barnabas ini, ya bagaimana caranya orang ini bisa balik lagi sama Tuhan. Beda kalau Paulus, kalau orang ini menghalangi pelayanan, wis tinggal kayak gitu loh modelannya. Waktu kenapa kok saya bisa lihat, saya bisa ngomong Paulus ini orang yang bukan gak sabar ya, visioner, karena waktu itu ceritanya saya lupa di mana gitu loh. Pada waktu dia ditanya sama Raja Agripa gitu loh. Pokoknya ada omong ini, kepada penglihatan yang dari surga, aku tuh tidak pernah tidak taat. Pokoknya dia langsung dapat, dia mungkin berdoa, Tuhan ngomong apa, Paulus tuh langsung kerjakan. Nah, beda sama Barnabas kayak gitu, makanya dia memutuskan dia tidak mau orang ini ikut dalam pelayanan. Akhirnya ini menyebabkan kedua orang ini berselisih kayak gitu. Nah, pertanyaannya, mana yang tepat, mana yang baik kayak gitu ya. Menurut saya kedua orang ini ya sama-sama benar karena punya cara pandang yang beda kayak gitu ya. Punya cara pandang masing-masing untuk menyelesaikan visi Tuhan yang sudah ada. Jadi enggak ada yang salah gitu ya. Barnabas juga benar, kalau orang ini ditinggal, nanti dia tambah terhilang, mungkin Barnabas mikirnya seperti itu. Nah itu saya nganggapnya konflik dua orang ini, nah konfliknya Paulus dan Barnabas ini justru adalah konflik yang nanti bisa memperluas kerajaan Allah. Nanti kita mau baca di ayat-ayat berikutnya ya. Nah makanya kita perlu, kalau kita sedang menghadapi konflik, kita menghadapi permasalahan, perlu hikmat Tuhan kayak gitu ya. Supaya nanti konflik yang kita alami itu tidak berujung pada kehancuran, tapi membangun. Nah, kalau kita nggak punya hikmat, nah kita pasti nganggap semua orang yang beda sama kita tuh ya musuh kita kayak gitu ya. Nah, kalau seperti itu,
yang rugi ya kita sendiri gitu. Karena enggak semua orang yang beda pendapat dengan kita itu ya musuh. Kan kayak Barnabas dan Paulus, mereka punya cara pandang yang beda terhadap menghadapi Yohanes Markus ini gitu. Jadi di sini waktu saya baca ayat ini, saya menulis ada 4, ketika menghadapi konflik itu ada 4 respon kayak gitu yang harus kita punya. Yang pertama, jangan merasa diri kita itu paling benar. Yang kedua, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, mencari solusi bersama-sama. Yang penting itu bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah. Yang penting itu solusi, jalan tengah, solusi untuk kebaikan bersama. Kemudian yang keempat, targetkan untuk selesaikan tujuan dan visi, kayak gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan kisah Paulus dan Barnabas, kita lihat dulu ada kan itu dari konflik yang membangun, kemudian ada juga konflik yang ujungnya itu kehancuran, seperti di Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi dari ayat dari Yakobus ini ya, konflik yang merusak itu selalu dimulai dari ya yang seperti di ayat 1 bilang tadi, hawa nafsu ya, hawa nafsu. Jadi kalau kita punya kepentingan pribadi, pasti kalau kita mengalami konflik itu ujungnya pasti membawa kehancuran. Kita pinginnya sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kan seperti di ibadah tengah minggu kemarin, kalau kita berdoa dan cocok dengan kehendaknya Tuhan, pasti doanya dikabulkan. Nah kalau berlawanan dengan kehendak Tuhan, kita mementingkan hawa nafsu kita, ya pasti Tuhan itu enggak jawab. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan dengan curang, pasti awalnya karena hawa nafsu. Terus kalau kita gak dapat, akhirnya kita yang seperti di ayat tadi, di ayat 2, kita akan iri. Nanti iri bisa membunuh bisa jadi, membunuh itu gak cuma masalah fisik ya, tapi membunuh karakter orang. Nah, gosipkan orang kayak gitu ya, itu membunuh karakternya orang. Jadi bagaimana cara kita mengetahui konflik itu nanti ujungnya akan baik atau membawa kehancuran? Ya lihatnya kalau bermula dari hawa nafsu, kalau bermula dari dosa, ya gak ada itu ya, pasti kita bisa tahu kalau konflik itu akhirnya menghancurkan. Nah, tapi kalau bukan karena hawa nafsu, bukan karena iri hati, perbedaan pendapat kita itu justru bisa memperkaya cara pandang seperti yang dialami Paulus dan Barnabas ini. Kembali lagi ya di Kisah Para Rasul tadi di ayat 39. Di ayat 39 sampai 41. Nah, konflik yang dialami Paulus dan Barnabas ini kenapa kok saya bisa bilang konflik yang membangun? Karena mereka itu tetap berjalan dan menyelesaikan kehendak Tuhan meskipun akhirnya mereka berpisah. Paulus akhirnya memilih siapa tadi itu? Memilih Silas kayak gitu ya. Akhirnya Paulus sama Silas dan Barnabas sama Yohanes Markus itu tadi. Tapi mereka tetap meskipun mereka berpisah kan, tapi dua-duanya tetap menjalankan, tetap meneruskan rencananya Tuhan. Nah, memang nggak diceritakan secara detail ya, karena Alkitab ini kalau cerita sampai detail-detailnya apa yang terjadi kayak itu pasti pasti tebelnya nggak segini gitu. Tapi kita mau lihat di akhir perjalanan Rasul Paulus, ketika dia sudah menjadi tua ya, di penjara ya,
pada waktu Paulus di penjara ternyata si Yohanes Markus ini yang dicari yang tadinya ditinggalkan akhirnya menjadi teman pelayanan yang begitu penting. Di Kolose 4 ayat 10. Di Kolose 4 ayat 10. Ini ya, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ini ya, jadi pada akhirnya, coba kalau tadi Barnabas juga, maksudnya kedua orang ini enggak berselisih gitu ya. Si Yohanes Markus ditinggal karena mungkin on off kayak gitu orangnya. Dia enggak bisa jadi seperti ini karena ada Barnabas yang mau membangun orang ini. Jadinya di akhirnya Yohanes Markus ini bisa jadi teman pelayanannya Paulus. Kemudian kita mau buka lagi di 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius. Nah ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jadi konflik antara Paulus dan Barnabas tentang Yohanes Markus ini, ujung-ujungnya itu baik. Jadi Yohanes Markus menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu penting dalam pelayanan Paulus. Yang tadi awalnya imannya itu on off naik turun kayak gitu ya. Tapi akhirnya di tangan Barnabas jadi berubah. Jadi orang yang akhirnya menjadi rekan sekerja Rasul Paulus, menjadi partner menyelesaikan misi dan kehendak Tuhan. Jadi dari pasal ini ya, saya itu menangkap tidak semua konflik itu harus berujung kehancuran atau berujung buruk. Tapi ada konflik-konflik tertentu yang kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, justru membuat itu menjadi untuk keputusannya itu bisa meneruskan rencana Tuhan kayak gitu. Ya itu sih yang bisa saya sampaikan dari perselisihan yang waktu saya baca perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat ini Tuhan. Kalau kami saat ini mungkin sedang ada dalam konflik Tuhan, kami percaya Tuhan apapun yang kami alami semuanya akan menjadi kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu bisa tertanam Tuhan dalam setiap hidup kami dan bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah dengar firman Allah bahwa tidak semua masalah dan kesulitan yang datang dalam hidup kita itu akan menghancurkan. Tapi kita lihat saudara, apa yang dialami oleh Paulus dan Barnabas. Ketika mereka punya fokus yang sama, menyelesaikan misi Tuhan, maka Tuhan campur tangan. Yang sepertinya Markus yang awalnya dipandang tidak berfungsi bagi kerajaan Allah, tapi justru dia paling dibutuhkan dalam pelayanan. Saya percaya ini pekerjaan kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan mereka, sehingga Markus yang mestinya ditinggal, tetapi dia menjadi pelayan Tuhan yang penting bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita responi setiap kesulitan dan masalah, jangan dibawa pada kehancuran, tetapi bawa setiap kesulitan masalah akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk setiap masalah yang kita hadapi, untuk menyatakan kemuliaannya. Markus, dia menjadi orang penting yang dirindukan di dalam pelayanan Paulus. Mari sama-sama
kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Supaya setiap apa yang kita alami, kita tidak menyerah, tidak membawa pada kehancuran. Dan percayalah setiap kemuliaan Tuhan itu ada sarana yang dibutuhkan. Peningkatan, kenaikan jenjang yang dialami oleh mereka dalam pelayanan. Ada sarana-sarana. Markus menjadi sarana mereka untuk mereka mengalami pertolongan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa. Tetap melakukan misi pekerjaan Tuhan di bidangnya masing-masing. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, konflik, perselisihan, Tuhan tolong Tuhan, supaya tidak menjadi kehancuran bagi hidup kami, tidak menjadi kehancuran bagi pelayanan kami, tidak menjadi kehancuran bagi rumah tangga dan pekerjaan kami, tetapi sesuatu yang kadang sepertinya ingin dipakai oleh iblis untuk menghancurkan pelayanan, bahkan pekerjaan kami justru dipakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Jadikan kami orang-orang yang berfungsi bagi kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Sesuai dengan kapasitas rohani kami masing-masing ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Seperti Paulus dan Barnabas ya Tuhan. Dengan misi penjangkauan jiwa-jiwa, merawat jiwa-jiwa, mendewasakan orang-orang yang di bawahnya Tuhan. Bahwa setiap kami umat-Mu juga Tuhan mendewasakan orang-orang yang ada di bawah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Bila seluruh jemaat Tuhan meresponi setiap masalah dan kesulitan dengan cara pandang yang benar ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka sedang alami akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.